in the United States and Canada. What the hell? Video game itu nggak cuma ngehibur aja, tapi terkadang ada juga yang aneh. What are you? Nggak cuma dari adegan yang ada di game, tapi ada juga developer game yang bikin game yang ya aneh aja. Kalian penasaran dong kira-kira game yang dibikin buat jadi game aneh itu yang kayak gimana? Nah, di video Gamer Bong kali ini kami sudah ngumpulin 7 game paling aneh nih yang pernah dibuat. Tapi sebelum kalian lanjut nonton, akan lebih baik kalau kalian subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan video kayak gini. Yang ketujuh adalah Pepsi Man. Bener sekali, kalian nggak salah lihat, ini adalah Pepsi Man, game yang sebenarnya dibuat untuk kantor cabang Pepsi Jepang. Mereka ini kerjasama dengan developer dan publisher bernama Kit buat bikin game low budget. Jadi, game yang kenalin kita pada karakter bernama Pepsi Man yang kebetulan juga jadi maskot dari Pepsi Jepang di dunia nyata. Nah, Pepsi Man ini bakal lari ke depan buat ngehindarin segala rintangan yang ada di gamenya. Dia bisa lompat, lari cepat, sampai nyeleding buat ngehindarin rintangan. Kalau sekarang kan kita kenalnya Subway Surfers tuh. Ini mbahnya Subway Surfers. Sayangnya, ide absurd ini nggak bikin game Pepsi Man laku di pasaran. Rugi sih, tapi kan low budget. Jadi ya, secara finansial sih nggak masalah ya. Tapi 1 dekade setelah gamenya dirilis, Pepsi Man jadi meme internet dan karakter ikonik yang nggak pernah dilupakan. Perusahaannya bahkan membuat iklan tandingan untuk diet Pepsi dengan Pepsi Woman sebagai karakternya. ペプシマンよペプシマンねペプシマンでしょ No ペプシマンじゃないそうなんですペプシツイストにダイエット登場です Oh ya, sebagai tambahan pas videonya udah jadi nih, Pepsi Man sebenarnya pertama kali nongol di game buatan Sega berjudul Fighting Vipers. Sega merilis gamenya buat konsol mereka Sega Saturn, dan Pepsi Man cuma nongol di versi berbahasa Jepang gamenya. Oke, lanjut nih. Next ada game simulasi gelandangan. Ini adalah Bum Simulator. Nah, kalau kalian nganggep Goat Simulator atau Ayam Bread itu aneh, itu artinya kalian belum ketemu game ini aja. Di game ini, kalian bisa jadi pengemis, pemulung, atau malah kalau udah iseng banget ya, kalian bisa ngencingin orang-orang di kota. Namanya gelandangan, ya bebas mau ngapain aja. Tapi ya kalau kalian ganggu polisi, ya tetap ditangkep. Gak cuma itu aja, kalian juga bisa punya banyak skill, dari bertahan hidup dengan nambah HP, sampai combat skill seperti melempar bom merpati. Ya mirip GTA sih ya, tapi kita jadi gelandangan yang bisa ngumpulin barang rongsokan dan ngebangun rumah sendiri. Kalau di GTA kan beli rumah atau saham kan ya, kalau di sini kita ngebangun rumah. Keren nggak tuh? Tapi menariknya, meskipun absurd, game ini punya sistem crafting yang ya bisa dibilang lumayan detail lah. Kalian bisa upgrade rumah, membuat pot buat nanam sayuran, atau malah memperkuat pasukan merpatimu. Game ini dijual di Steam dengan harga Rp105.000. Sesuai judulnya lah ya, harganya juga ekonomis. Dan yang kelima adalah Gaib. Pasal Lily Rock. Pasal Lily Rock di kawan har. Kalau kalian nyari karya anak bangsa yang beneran inovatif, sebenarnya Gaib bisa jadi salah satunya loh. Game ini umurnya udah tua banget karena udah ada sejak 15 tahun yang lalu dan dibuat oleh mahasiswa ITB. Nama developernya Zumat Kliwon Studio yang sebenarnya punya ide yang sangat inovatif. Inovasi developernya bahkan lebih dari developer Dreadout, setidaknya dari segi gameplay ya. Tapi pada akhirnya Dreadout malah lebih sukses dari game ini. Oh shit! That is creepy, man. Gaib adalah game first-person horror yang dibuat menggunakan Unreal Engine 3. Sama seperti game horror pada umumnya, kalian bakal ngelawan hantu lokal di sini. Tapi buat ngelawannya, kalian butuh mikrofon dan ngaji di depan para hantu ini. Beneran ngaji, udah kayak film Susana aja ya.
Sayangnya game ini udah ditinggalin sama developernya, websitenya juga udah mati. Tapi kalau kalian mau download, bisa cek website archive.org. Harus diakuin sih, meskipun absurd, tapi idenya Gaib ini inovatif loh. Bayangin aja, tahun 2009 itu nggak banyak loh game horror yang pakai mikrofon buat mekanik utama. Jangankan game horror, game biasa aja jarang loh pakai mekanik kayak gini. Jadi ya bisa dibilang Gaib ini inovatif banget. Coba aja nggak ditinggalin terus mereka bikin versi Kristen dengan Alkitab atau Hindu dan Buddha, entah jadi ekspansi, game terpisah, atau pilihan karakter yang berbeda dialog. Kayaknya bakal keren banget deh. Di posisi keempat ada Mr. Mosquito. Game ini sebenarnya lebih cocok dibilang game simulasi nyamuk. Soalnya kamu bakal ngendalain nyamuk buat nyedot darah manusia di rumah keluarga Yamada di musim panas. Kedengarannya memang simple, tapi sebenarnya kontrol gamenya bakal bikin kalian frustasi saking susahnya. Sayangnya plotnya nggak begitu bagus, soalnya tugasmu di sini cuma nyari kesempatan biar bisa nyedot darah. Ya, kalau ketahuan ya paling digaplok, kalau nggak gitu disemprot anti serangga, ya kan? Kecuali kalau kamu memang mesum sih, soalnya ada level tertentu di mana kamu bakal nyedot darah ketika manusianya sedang mandi. Selanjutnya adalah Toilet Tycoon. Game Tycoon biasanya fokus soal gimana ngembangin bisnis tertentu, dan Toilet Tycoon jadi salah satunya. Gak tahu apa yang ada di otak developernya sebelum bikin game ini. Mungkin ya, mereka itu terinspirasi sama bisnis toilet umum di Indonesia. Lagi rekreasi virtual ke Indonesia, tiba-tiba ngelihat bisnis toilet umum. Wah, bikin game bisnis toilet kayaknya asik nih. Dari sini, dibikinlah Toilet Tycoon, sebuah game entrepreneur toilet dengan slogan kotoranmu rezekiku. Menariknya, game yang dirilis 24 tahun yang lalu ini masih dijual di Steam loh. Di posisi kedua ada Seaman. With everything else, it's not completely perfect. Whatever. Since you have a girlfriend, let me ask Oh, you, sorry. Yeah? are you two living together? Yes. Oke, saya tahu apa yang ada di pikiran kalian abis lihat tayangan videonya yang nongolin ikan berwajah manusia. Dan jika tebakan kalian bahwa yang bikin game ini adalah orang Jepang, maka kalian 100% benar. Sama dengan Gaib, Seaman sebenarnya adalah game generasi awal yang dikendalikan lewat mikrofon yang dirilis tahun 1999. Soalnya game ini emang dibuat untuk memaksimalkan fungsi dari mikrofon yang dikeluarkan oleh Sega Dreamcast. Sega bahkan menjualnya dengan bundle mikrofon tersebut. Jadi di game ini tuh tugasmu ngajarin ikan-ikan ini berbicara. Dan biar bikin gamenya tambah absurd, aktor yang memerankan Spock di film Star Trek, yakni Leonard Nimoy, ikut narasiin gamenya di versi berbahasa Inggris gamenya. More that direction, engineer. Seaman ini jadi game yang sukses sampai dibikinin sequelnya di PS2, namanya Seaman 2. Tapi game ini hadir dengan permainan yang sedikit berbeda, di mana kalian bakal jadi Tuhan yang ngatur pulau kecil. いいんですかね家庭用ゲーム機にあんなキャラクターを登場させて Dan yang terakhir adalah Placid Plastic Duck Simulator. Hey, siapa bilang kalau cuman game jadul aja yang aneh? Soalnya game modern yang satu ini juga nggak kalah aneh. Placid Plastic Duck Simulator sebenarnya nggak punya gameplay sama sekali. Kamu cuman ngelihat bebek karet yang ngambang di kolam renang. Setelah beberapa waktu, ntar beberapa bebek karet lain bakal nongol dengan tampilan yang aneh-aneh. Ada yang kebakar, ada yang punya mata anime, sampai warna yang aneh-aneh lah pokoknya. Tapi di sisi lain, kamu bakal dihujani momen rileks dengan iringan musik yang menenangkan hati di game ini. Udah, cuman gitu doang gameplaynya. Forget the problems of everyday life and relax just like a real plastic duck. So itulah guys, 7 game paling aneh yang pernah dibuat. Kira-kira kalian udah pernah main atau malah baru tahu dan tertarik buat mainin gamenya nih? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, kalian bisa like dan share video ini. Kalian juga bisa subscribe untuk dukung channel ini. So, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.